Sama-sama kita katakan amin, 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 dan amin. Silakan duduk umat Tuhan Yesus yang dikasihinya. Terima kasih buat tim PWMD. Tuhan berkati saudara. Saya lihat ada kemajuan hari ini. Adakah saudara baik-baik saja? Siapa saudara di dalam Tuhan? Siapa saudara di dalam Tuhan? Saya penuh kemenangan. Saya penuh damai, saya penuh sukacita. Yes, yes, yes. Betulkah saudara sukacita hari ini? Haleluya. Apapun keadaan dunia ini, apapun masalah yang saudara hadapi, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Saudaraku, sepanjang minggu sudah banyak memuji Tuhan. Minggu lalu Pak Gembala sampaikan firman Tuhan, ubah keluhan menjadi pujian. Kenapa bisa kita mengubah keluhan menjadi pujian? Karena kita berharap pada kasih setia Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan, gereja yang berdampak dan berpengaruh. Tentunya kita mau dampak dan pengaruhnya yang positif lah ya, bukan yang negatif. Kalau kita bicara tentang gereja, kita bukan bicara tentang gedungnya, atau kita tidak bicara tentang denominasinya atau sinodenya. Saudaraku, kita bicara tentang saya dan saudara. Orang percaya, seperti yang dituliskan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, yaitu orang yang terpilih, yang dikuduskan, umat kepunyaan Tuhan, yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah saya dan saudara. Jadi topik ini bukan soal gedung, bukan soal denominasi, tapi soal saya dan saudara. Juga bicara tentang jemaat yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Seperti Matius 16 ayat 18. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Pintu alam maut tidak menguasainya. Saudara kekasih, jadi saudara dan sayalah gereja itu. Yakni baiknya Tuhan, di mana Tuhan tinggal di dalam kita. Rohnya tinggal di dalam kita. Tentunya setiap gereja rindu menjadi berdampak dan berpengaruh. Tetapi dampak dan pengaruh yang sejati bukan berasal dari kemewahan. Bukan berasal dari kekayaan. Bukan berasal dari jumlah jemaat. Atau bukan berasal dari megahnya gedung, tetapi dari kehadiran Tuhan dan ketaatan kita akan Tuhan itu sendiri dan pada firman-Nya. Setiap gereja, saya dan saudara, bukan hanya dipanggil untuk berkumpul saja, tetapi memberi dampak dan pengaruh positif. Gereja yang sejati bukan hanya tempat ibadah pada hari Minggu. Bukan hanya hadir di tempat ibadah pada hari Minggu. Itu ya sudah seharusnya. Tetapi komunitas yang membawa perubahan di tengah dunia yang gelap ini. Saudaraku, gereja mula-mula yang dibangun oleh murid-murid, yang dibangun oleh para rasul, gereja di Yerusalem, itu menjadi contoh luar biasa. Meskipun mereka sederhana, mereka mengubah dunia. Dengan apa? Dengan kasih mereka, dengan kuasa yang Tuhan berikan, dan dengan keteladanan hidup mereka. Dampak dan pengaruh gereja sekali lagi tidak ditentukan oleh seberapa besar merek kita dikenal dunia, tetapi seberapa besar Kristus dikenal melalui umatnya. Haleluya. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau bisa semua kita membaca. Haleluya. Kita beribadah, mau memuji menyembah Tuhan dan dengar firman. Jadi semua kita baca, kalau dibaca paling tidak ada yang lengket sedikit.
Kecuali memang nggak bisa lagi baca karena udah rabun ya. Tapi yang bisa membaca, semua membaca. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 4, 3. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 4, 4. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Terakhir, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Inilah gereja mula-mula. Dan melalui mereka sampai di Asia ini, sampai di Gang Rasmi ini. Haleluya. Bagaimana gereja berdampak dan berpengaruh positif? Yang pertama tadi kita lihat ayat 42a, mereka bertekun dalam pengajaran. Dibangun di atas dasar firman, itu maksudnya. Gereja yang berpengaruh tidak lahir dari tradisi manusia, melainkan dari kebenaran firman Allah. Jadi bukan aturan manusia. Gereja yang mula-mula hidup dalam pengajaran yang benar. Apa pengajaran yang benar? Mereka bukan hanya dengar, tapi juga lakukan. Katakan dengar dan lakukan. Amin. Aplikasinya bagi kita saat ini, firman harus menjadi pondasi pelayanan kita. Firman harus menjadi dasar dalam hidup kita, dalam pengikutan kita, dalam ibadah kita, bukan hiburan. Paham saudaraku? Jadi kita beribadah ini bukan mencari hiburan, tetapi kita mau dibangun di atas dasar firman Tuhan. Haleluya. Gereja yang kehilangan firman akan kehilangan arah dan pengaruh rohani. Gereja yang berakar dalam firman akan menghasilkan buah ketaatan dan karakter Kristus. Ini yang kita perlukan, amin. Karena Matius 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Gedung-gedung mewah ini akan berlalu. Saudara lihat semua kekayaan dunia ini akan berlalu. Sebentar saja digoncang dari sorga, hancur lebur. Itulah langit dan bumi. Semua yang ada di dalamnya akan berlalu. Tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Itulah sebabnya hidup kita harus didasari firman. Gereja kita harus didasari oleh firman, bukan tradisi manusia, bukan hiburan, amin. Yang pertama tadi, mereka bertekun dalam pengajaran. Saudara yang belum bertumbuh dalam firman, belum bisa memuji menyembah Tuhan, belum leluasa, belum bisa berdoa, hanya sekedar berkati aku, berkati anakku, berkati kami bertiga, yang lain gak sempat. Masih sampai di situ saja doanya. 2-5 menit sudah bosan. Ikutlah belajar firman. Haleluya. Haleluya. Kita semua yang sudah dewasa, kebanyakan saudara yang sudah dewasa, berbagilah kepada orang yang belum. Pengaruhi mereka untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan jadi batu sandungan. Itu yang pertama. Jadi suka belajar firman. Haleluya. Sekalipun kita sudah puluhan tahun mengikut Tuhan, firman ini selalu baru tiap hari.
Dan yang kedua dikatakan ayat 42b tadi, dan dalam persekutuan. Bertekun dalam persekutuan. Hidup dalam persekutuan yang sejati. Gereja mula-mula menjadi keluarga rohani. Jadi keluarga rohani itu lebih hebat daripada keluarga badani. Puji Tuhan kalau keluarga badani sama-sama keluarga rohani, amin. Jadi suka bersekutu. Sampai ayat 44 itu tadi katakan saling menanggung beban. Saling menolong. Hidup dalam kasih yang tulus. Katakan kasih yang tulus, bukan pura-pura. Amin. Ciri persekutuan yang berdampak dan berpengaruh positif ini, ada kesatuan hati dan tentunya ada tujuannya. Tidak ada iri hati di dalamnya. Bajunya lebih cantik dari bajuku. Ah, itu termasuk iri itu. Ya. Kok dia kulihat tiap minggu ganti tas ya? Itu udah termasuk iri. Tapi itu bukan itu tujuannya. Tidak ada perpecahan. Kalau kira-kira ada roh perpecahan, diatasi. Gimana caranya supaya tidak pecah? Bukan dibumbui. Bukan dikompori. Makin lama makin panas, tidak. Semua berfokus pada Kristus. Fokus kita siapa, saudaraku? Kristus. Apapun pembicaraan orang di luar sana, saudara harus fokus pada Kristus. Apakah itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Kalau tidak, luruskan. Haleluya. Itu persekutuan yang sejati. Punya kepedulian yang nyata. Rela berbagi untuk kebutuhan sesama. Itu kepedulian yang nyata. Bukan karena kayanya kita. Bukan karena kita berlebih. Tapi memang hati ini peduli. Haleluya. Mempunyai kasih tanpa pamrih. Tidak ada istilah, udah capek aku mendoakan dia. Udah capek aku mengasihi dia. Aku aja terus yang mengasihi. Aku aja yang terus berusaha, tapi dia cuek aja. Enggak. Tidak ada kata capek dalam mengasihi, amin. Karena dunia akan percaya ketika melihat kasih di antara orang percaya. Apa dikatakan Yohanes 13:35 saya baca, dengan demikian semua orang akan tahu. Semua orang akan tahu. Kota Medan akan tahu. Deli Serdang akan tahu. Gang saudara akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid Yesus. Jikalau kamu saling kalau saling gontok-gontokan, nama Yesus dicela. Kalau terus bertengkar, nama Yesus dicela. Itu sebabnya kasih tanpa pamrih. Jadi gereja yang berdampak dan berpengaruh positif, bukan yang paling ramai, tetapi yang paling rukun. Apa saudaraku? Paling rukun. Perhatikan sekali lagi. Gereja yang memberi dampak dan berpengaruh positif, bukan yang paling ramai, tapi yang paling rukun. Karena kalau kita rukun, Tuhan akan perintahkan berkatnya. Mazmur 133 mengatakannya. Katakan kiri kananmu, mari kita rukun, saudaraku. Kalau suami istri, peluklah dia. Kalau di sampingnya istrinya, suaminya, mari kita rukun, suamiku, istriku. Haleluya. Bisa hidup rukun. Amin. Suami istri rukun, dengan anak-anak rukun, sesama anak Tuhan rukun. Haleluya. Yang ketiga, ayat C-nya tadi dikatakan, dan mereka bertekun dalam doa. Jadi seluruh hidup gereja mula-mula itu digerakkan oleh doa. Doa adalah napas kehidupan rohani gereja. Gereja tanpa doa ibarat tubuh tanpa roh.
Harus dibilang baru bertobat. Itulah yang nggak berdoa. Gereja tanpa doa ibarat tubuh tanpa roh. Secara organisasi hidup, tapi mati secara rohani. Itulah gereja tanpa doa. Siapa tadi gereja itu? Saya dan saudara. Jadi kalau ada anak Tuhan nggak berdoa, ibarat tubuh tanpa roh. Di mata manusia hidup, tapi di mata Tuhan mati. Saudaraku, gereja yang berdampak adalah gereja yang berdoa. Gereja yang meremehkan kuasa doa, lambat laun akan mati. Pelayan-pelayan yang meremehkan doa, lambat laun akan mati. Gak bisa dipungkiri. Karena hanya melalui doa, gereja beroleh kuasa dan kekuatan menghadapi setiap tantangan. Katakan lagi kiri kananmu, mari kita suka berdoa. Ini bukan hanya doa di gereja, tapi doa pribadi di rumah juga, amin. Mesbah keluarga dibangun di rumah. Itu penting. Sehebat apapun program dalam gereja, sehebat apapun rencana-rencanamu, tanpa disertai doa, itu enggak berhasil. Itu enggak berdampak. Gereja mula-mula bertumbuh dan berdampak begitu cepat karena mereka dituliskan jelas senantiasa bertekun dalam doa. Dan dampak doa itu menghadirkan kuasa Allah. Mau kuasa Tuhan hadir dalam rumah tangga saudara? Mau kuasa Tuhan hadir di gereja ini? Senantiasa itu di Lukas 18 itu betul-betul diajari supaya kita tidak jemu-jemu berdoa, tidak bosan berdoa. Kita banggalah atas bangsa kita, pelan-pelan ditolong Tuhan. Orang-orang berdoa akan bersyukur melihat hal itu. Haleluya. Walaupun sedikit demi sedikit, tetapi kita tahu Tuhan menjawab doa. Dampak doa itu membuka pintu mujizat dan pertobatan. Dan menyatukan hati jemaat dalam visi surgawi. Itu dampak doa. Gereja yang tidak berdoa atau berdoa sedikit akan pengaruhnya kecil. Tetapi gereja yang sungguh-sungguh berdoa, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berdoa akan mengguncang dunia. Haleluya. Saya sampaikan sedikit tentang sikap berdoa. Sebelum saya lanjut topik berikutnya. Perlu kita bertobat orang karismatik ini dalam hal sikap berdoa. Anak-anak kami muda-mudi perhatikan. Karena saya perhatikan caramu berdoa juga. Saudaraku, memang sikap berdoa terutama bertekun dan tidak kenal menyerah. Tetapi kita juga perlu perhatikan postur tubuh yang tepat. Haleluya. Haleluya. Ada banyak contoh dalam Alkitab tentang postur tubuh dalam berdoa, dalam memuji menyembah Tuhan. Yang pertama kita lihat Abraham. Waktu Tuhan menyatakan perjanjiannya kepada Abraham, bahwa engkau akan punya keturunan. Dari keturunanmu lah engkau akan melihat, seperti keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Saat perjanjian itu dinyatakan, Kejadian 17 ayat 1 sampai 3, lalu sujudlah Abraham. Apa saudaraku? Sujud. Abraham tahu bagaimana berhadapan dengan Allah penguasa. Dengan sujud bertelut ia datang menghampiri hadirat Allah. Dan hasilnya, di umur dia 100 tahun dan istrinya 90 tahun, ada keturunan. Dan olehnya, semua bangsa di muka bumi akan Saudara bayangkan, inilah yang saudara perlu kita imani. 90 tahun bisa mengandung. Tertulis.
Nah, kalau sekarang ini saudara punya penyakit, kami punya teman hampir stroke. Sekali seminggu kami doa puasa bersama hamba-hamba Tuhan. Dan kami punya iman. Ini hamba Tuhan pasti bisa sembuh. Dan dasar kami ini Sarah. Kalau Sarah pun 90 tahun bisa mengandung seorang anak perjanjian. Apalah sulitnya bagi Tuhan meluruskan saraf, memperbaiki saraf yang rusak ini Tuhan. Haleluya. Kalau saudara punya penyakit tahunan belum sembuh, punya iman seperti Sarah dan Abraham. Haleluya. Jangan katakan vonis dokter memang begini. Kalau kanker itu ya bertahan 2 tahun. Itu vonis dokter. Tapi lihat Sarah. Bayangkan bagaimana keriputnya tubuh itu bisa lagi melahirkan. Haleluya. Betapa rumitnya pun masalahmu, sujud di hadapan Tuhan. Di gereja ini pun bila perlu sujud saja, nggak ada yang melarang, nggak kotor kok, ini udah bersih. Kami pel tiap hari, tiap pagi mau ibadah minggu, sujud aja kalau perlu. Lalu ya, nggak perlu malu. Ya di rumah memang wajib lah. Nah, yang saya katakan tadi nih, anak-anak kami muda-mudi jangan pula lipat kaki, angkat kaki, goyang-goyang kaki lagi berdoa. Nah, itu yang saya bilang tadi, postur tubuh itu penting. Amin. Sopan itu penting karena kita menghadap penguasa. Sedangkan jumpa lurah aja pun kita hormat. Sopan. Kalau tahun baru kami membawa bingkisan kepada lurah, kami beri yang terbaik. Kami lihat gak ada cacatnya. Berusaha yang terbaik, yang mahal. Itu kepling lurah loh. Apalagi penguasa langit, bumi, sorga dan segalanya. Sopanlah. Hormatlah. Perlu postur tubuh yang baik. Amin. Seperti Abraham sujud menyembah. Elia dalam 1 Raja-Raja 18:42 dikatakan, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Hasilnya 3,5 tahun kekeringan, datang hujan tiba-tiba, amin. Dikatakan membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saudara yang membutuhkan kuasa Tuhan lebih, mari praktekkan ini, amin. Hanya Kau yang sanggup Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Begitu postur tubuh yang tepat berdoa, amin. Kadang kita karismatik ini, salah-salah aja. Ini Tuhan, itu Tuhan, ya sudahlah Tuhan, Kau tahunya hatiku. Belum kubilang pun sudah Kau tahu Tuhan. Belajar sama tokoh-tokoh Alkitab, amin. Sedangkan begitu pun kita meringkuk, masih banyak persoalan. Apalagi enggak sama sekali. Ya enggak heran, enggak ada kuasa. Mari kita bertobat, amin. Dan contoh berikutnya Yesus. Dikatakan Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Dalam kemanusiaannya, dia enggak sanggup hadapi salib. Dia sujud dan berdoa. Dia mohon. Kalau boleh Tuhan, lalukanlah cawan dosa ini, gak sanggup aku. Kalau boleh Bapa, itu kemanusiaannya ya. Tapi kalau tidak, kehendakmu lah yang jadi. Dan hasilnya, Yesus mampu melakukan kehendak Bapa. Ini yang penting kita ambil. Walaupun memang Yesus harus mati di salib, tapi dia mampu melakukan kehendak Bapa. Kalau kita belum mampu melakukan kehendak Bapa, berdoa, sujud. Tuhan, aku belum mampu mengampuni. Kalau kelihat wajahnya teriris di sini Tuhan, gak bisa. Lalu sujud berdoa, mampukan aku Tuhan. Kalau lihat nanti mukanya, ku kasih bakso sama dia. Haleluya. Haleluya. Itu dia, mampu melakukan kehendak Bapa. Jadi mari perhatikan sikap kita berdoa, amin.
Yang walaupun Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Walaupun dia mengerti, tapi marilah kita hormat. Amen. Itu yang mau saya sampaikan, amin. Kita orang tua, kita ajari mulai anak-anak kita sujud, berlutut. Kami dulu mission house, ini sampai harus hitam ini semua. Saudara perhatikan, hitam semua. Kenapa? Harus berlutut. Harus bersujud berdoa. Sampai nangis. Begitulah kami dididik di mission house. Gak boleh ngantuk. Kalau ngantuk ditarik kepala ini sampai tegak. Kalau berlutut dengan ngantuk beda. Mencium tanah dengan ngantuk beda, ketahuan pasti. Paham ya? Perhatikan lutut saudara, muluskah? Kalau mulus kurang berlutut. Hitam? Bagus, berarti suka berlutut. Kalau masih terlalu mulus, ada sekarang ini membuat gak apa-apa lah. Saudara harus belajar. Kita lihat tadi contohnya Abraham sujud. Elia membungkuk mukanya di antara kedua lututnya. Yesus sujud. Dan semua mereka beroleh kemenangan. Amin. Tekun berdoa. Sampai Tuhan jawab. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Kalau belum terjadi jangan katakan, anaknya Tuhan itu. Katanya jawab doa. Katanya melakukan mujizat. Tetapi harus benar-benar memang kalau itu kehendak Tuhan, teruslah berdoa. Dan yang keempat, bagaimana gereja berdampak dan berpengaruh, menunjukkan kasih dalam tindakan. Ini agak sulit ya. Mereka menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara berkata, aku gak punya harta Tuhan. Tapi apa yang ada padaku, aku tolong orang, amin. Maksudnya apa? Kasih mereka tidak berhenti pada kata-kata, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Saudaraku, tindakan memberi dan berbagi harus berasal dari hati yang tulus, bukan karena paksaan atau pencitraan. Apa saudaraku? Memberi dengan hati yang tulus. Gak ada embel-embelnya supaya nanti aku dapat, enggak. Memberi memang dari hati yang tulus karena memang digerakkan Tuhan, karena memang begitulah hati kita sudah digerakkan oleh Tuhan karena mengasihi. Kita harus percaya akan apa yang dikatakan orang yang paling berhikmat. Siapakah orang yang paling berhikmat? Dikatakan firman Salomo. Dituliskannya dalam Amsal 24 ayat 25. Sama-sama kita baca. Atau saya baca saja. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Jangan pelit. Katakan kiri kananmu, mari kita murah hati. Mari suka berbagi. Jangan hidup bagi diri sendiri. Amin. Boleh menyimpan untuk masa depan, tapi jangan sampai kemaruk. Gak sulit kali keluar. Dilihat pun orang kekurangan, gak tergerak sedikit pun. Dilihat pun ada kebutuhan, gak tergerak sedikit pun. Bayangkan, itu akan tinggal. Begitulah caranya supaya kita bermurah hati. Bukan bodoh, beda ya. Hemat dengan pelit beda. Kalau hemat, kita hitung-hitungan. Tuhan, bulan ini kebutuhan kami segini. Tapi pendapatan segini. Sepertinya nggak cukup, aku butuh mujizat.
Tapi ada orang yang membutuhkan Tuhan. Aku beri segini, tapi aku percaya kau pasti memelihara. Haleluya. Jadi beda ya, hemat dengan pelit beda. Kalau pelit memang susah kali keluar duit itu. Tapi kalau hemat dia berhitung, tapi dalam berhitung pun tetap percaya mujizat Tuhan. Yang kelima, nomor 2 terakhir, ayat 47. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi gereja yang berdampak, yang berpengaruh positif, menarik jiwa-jiwa kepada Kristus, bergerak dalam misi Tuhan, amin. Tanda utama gereja yang berdampak dan berpengaruh, jiwa-jiwa selamat. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya gereja harus Tuhan nggak ngirimkan malaikatnya untuk mendatangkan jiwa-jiwa ke gereja. Harus umat Tuhan yang menginjil, memberitakan Injil. Mari kita baca Roma 10 ayat 14 sampai 15. Satu topik lagi, masih sabar? Haleluya. Roma 10 ayat 14 sampai 15. Setelah ini satu topik maksudnya ya. 1, 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Perhatikan, Tuhan mengutus kita. Semua orang percaya diutusnya. Lalu kita wartakan atau kita beritakan, Yesus juru selamat, Yesus penyembuh, Yesus pembebas, Yesus memberkati, Yesus menolongmu. Kemudian mereka dengar. Setelah mereka dengar, timbul iman mereka, percaya. Setelah percaya mereka berseru. Dan ayat 13 berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Keselamatan membutuhkan langkah ini. Kita diutus Tuhan, lalu kita wartakan, kita beritakan. Gak diam kita. Kita lihat orang sakit, gak cuek kita, tapi kita beritakan Yesus penyembuh. Kita lihat hidup orang berantakan, kita bawa kabar baik, Yesus Raja Damai. Kita lihat orang bertengkar, kita bawa kabar baik, Yesus Raja Damai, amin. Kita lihat orang terikat, kita datang, kau bisa bebas. Saudaraku, Paulus berkata tidak heran betapa indahnya kedatangan mereka yang memberitakan Injil damai sejahtera. Semua gereja, saya dan saudara, orang percaya dapat menjadi kaki yang indah memberitakan Injil Tuhan. Haleluya. Seorang pendeta senior, Bapak John MacArthur, dia berkata begini, kebanyakan orang percaya kepada Yesus adalah karena orang Kristennya berpengaruh. Di lingkungan saudara, saudara harus membawa pengaruh positif. Haleluya. Memang dikatakan Injil dan Injil kerajaan ini harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Barulah tiba kesudahannya. Kalau Injil sudah sampainya ke ujung bumi saat ini melalui berita-berita Injil dari apologet lah, di YouTube lah, sosmed lah. Tetapi satu lagi, dan menjadi kesaksian. Ini yang belum. Gereja harus menjadi kesaksian. Saya dan saudara harus menjadi saksi. Bagaimana orang-orang kenal Yesus itu bukan hanya dengar.
Tetapi inilah sebenarnya sorga itu. Jadi kita harus menjadi kesaksian. Saudara harus menjadi pengaruh bagi orang lain. Kalau hidup saudara sama dengan mereka, rumah tangga mereka bertengkar, saudara juga bertengkar, tiap hari mereka dengar, gak jadi saksi. Mereka mengeluh, saudara juga mengeluh, gak jadi saksi. Mungkin masalah saudara sama-sama kekurangan uang, tapi saudara tidak seperti mereka yang stres. Saudara bersuka cita, saudara memuji menyembah Tuhan, saudara berdoa didengar di pagi hari. Lingkungan saudara mendengar di rumah saudara, yang saudara perdengarkan adalah lagu pujian penyembahan. Nah, itu bedanya. Banyak pun masalahnya, tapi dia bisa bersuka cita. Nah, itu baru kesaksian, amin. Di antara miliaran orang di dunia, Tuhan memilih kita menjadi saluran kasih-Nya bagi orang lain. Itu enggak secara kebetulan. Tetapi Tuhanlah yang mengutus saudara di situ, amin. Di mana saudara kerja, Tuhan mengutus saudara di situ. Di mana saudara sekolah, kuliah, Tuhan mengutus saudara di situ. Di mana saudara tinggal, Tuhan mengutus saudara di situ. Tidak kebetulan. Tuhan mau saudara berpengaruh di situ. Haleluya. Saudaraku, Tuhan berikan kapasitas kepada kita untuk memperkenalkan kasih Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Banyak orang percaya merasa tidak memiliki kapasitas atau merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Mereka berkata, aku kan bukan pengkhotbah, aku kan bukan penginjil, aku kan tidak pandai berkata-kata. Tetapi menjadi saluran kasih Tuhan tidak selalu membutuhkan pandai berkata-kata, tetapi juga bukan pandai mengutip ayat, tetapi pengaruh karakter kita. Amin. Kadang kasih Tuhan justru dinyatakan melalui tindakan sederhana. Misalnya apa? Tetangga saudara sakit di rumah sakit, saudara datang berkunjung walau enggak gereja kita. Itu tindakan sederhana. Saudara dengar dia sakit, saudara tawarkan, aku mau berdoa. Kita berdoa, mau? Haleluya. Kebawa ke gereja ya supaya didoakan. Tindakan sederhana. Kalau mereka mengeluh, dengar. Tindakan sederhananya saudara ucapkan satu kalimat. Kita percaya Yesus pasti menolong. Mari kita berdoa. Haleluya. Tindakan sederhana menjalin pertemanan dengan tulus. Bukan kalau saudara bersama dia, saudara gosipkan tetangga yang lain. Kalau saudara bersama tetangga yang lain, saudara gosipkan yang ini. Bukan begitu. Menjalin pertemanan dengan tulus. Amin. Jangan remehkan dampak dari kasih seperti itu. Jangan remehkan tindakan sederhana seperti itu. Satu tindakan kecil bisa mengubah hidup seseorang untuk selamanya. Seperti Bapak Cho Yong-ki, pendiri gereja terbesar di Korea. Dia dilayani oleh seorang yang sakit. Dia dilayani waktu dia sakit, maksud saya. Dengan Markus 11 ayat 23. Kalau kau percaya, gunung pun bisa beranjak. Penyakitmu bisa sembuh. Itu saja. Dan dari itu dia bangkit, dia sembuh, dan dia jadi hamba Tuhan. Amin. Hanya satu kalimat, hanya satu ayat. Saudaraku, kita memang tidak bertanggung jawab untuk meyakinkan orang lain untuk menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Itu karya Roh Kudus. Kita nggak bisa tobatkan satu orang pun. Itu karya Roh Kudus. Tapi kita bertanggung jawab menyampaikan kabar baik bahwa Allah, bahwa Tuhan mengasihi mereka. Amin. Itu tanggung jawab kita.
Kalau menyembuhkan bukan tanggung jawab kita, mentobatkan bukan tanggung jawab kita, itu karya Roh Kudus. Tapi menyampaikan kabar baik bahwa Allah sangat mengasihi mereka, itu sebabnya dikirimnya Yesus untuk mati bagi kita, itu tanggung jawab kita. Amin. Dunia ini, keluarga kita, rekan kerja, sahabat kita, mereka perlu tahu bahwa ada harapan sejati dalam Yesus. Solusi dari luka batin mereka, solusi dari persoalan mereka ada dalam Yesus. Bukan dalam kesenangan dunia ini. Bukan dalam pencapaian mereka. Pencapaian mereka itu sebentar bisa lenyap. Lihat para koruptor, sebentar lagi miskin semua. Dibuat Bapak Presiden dan Menteri Keuangan. Sebentar saja. Lenyap. Dipermalukan. Dipakaikan baju orange. Tanda ini koruptor menghabisi uang bangsa. Lenyap seketika. Kejayaan lenyap seketika. Hanya Yesus bisa memberi damai yang sejati. Hanya Yesus bisa memberi keselamatan yang kekal. Maka jangan tunda memberitakannya. Karena mungkin tidak ada kesempatan bagi orang itu. Seorang hamba Tuhan pernah bercerita kepada kami waktu di bangku kuliah. Seorang gadis datang ke kantornya, dia ketuk-ketuk, Pak, tolong saya. Tapi dia lagi sibuk. Nantilah itu. Apa minta-mintanya itu? Lalu tiba-tiba kedengaran kedemar gitu. Si yang ngetok-ngetok tadi tiba-tiba nyebrang, tabrakan, mati. Menyesal seumur hidup. Kalaulah tadi ku tolong dia. Kalaulah tadi ku dengar tukannya. Kalaulah tadi ku beritakan Yesus menolong dia. Menyesal. Nah, kalau ada orang dipertemukan Tuhan dengan saudara, kesempatan memberitakan Injil, amin. Kalau semua orang yang di atasnya Roh Kudus turun, benar-benar menjadi saksi. Karena Kisah Para Rasul 1:8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Tapi kebanyakan gak menjadi saksi. Kalau semua anak-anak Tuhan melakukannya, membawa kabar baik, pertama-tama kepada orang yang berada di dalam lingkup pengaruh kita langsung. Siapa itu? Anak sekolah, teman sekolah. Anak kuliah, teman kuliah. Pekerja pabrik, teman kerja. Tinggal di satu daerah, teman kita di daerah itu. Itu pengaruh langsung pelayanan kita. Tidak semua orang memang diutus jadi hamba Tuhan. Ya, ada memang dalam Kisah 11 itu Barnabas dan Saulus diutus ke Antioquia. Tapi semua jemaat itu, di lingkungan itu mereka semua jadi saksi. Nah, kiranya kasih Kristus mendorong kita, men. Bawa kabar baik. Karena iman timbul dari pendengaran. Bagaimana mereka mendengar kalau nggak diberitakan? Kata Roma 10:13 tadi. Semua kita jadi saksi, amin. Haleluya. Bukan. Tapi membawa kabar baik. Tindakan sederhana aja. Saya ulang-ulangi. Kalau dia sakit, doakan. Ajak berdoa. Ajak ke gereja. Kalau dia punya masalah, doakan. Tanya dia. Ajak ke gereja. Enggak mau dia, doakan lagi. Haleluya. Yang terakhir, memiliki identitas yang jelas. Identitas yang jelas dan hidup memuliakan Tuhan. Dalam Matius 5:13-16 Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Yesus enggak berkata kamu akan menjadi garam, enggak. Kamu akan menjadi terang, enggak. Tapi kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam. Ini berarti identitas kita sudah diberikan oleh Kristus sendiri.
yang memanggil kita, Yesus memanggil kita menjadi garam dan terang dunia. Ini dua simbol yang menggambarkan dampak dan pengaruh nyata. Kalau saudara taruh garam di sayur, nampak garam itu? Enggak. Garam tidak terlihat, tetapi memberi rasa. Terang tampak jelas. Kalau ada terang, kegelapan akan sirna. Demikian juga gereja. Saudara dan saya dipanggil untuk membawa pengaruh yang terasa dan terlihat. Haleluya. Garam terasa, terang terlihat. Garam dunia. Garam berfungsi memberi rasa, mencegah pembusukan. Jadi saudara di daerah saudara mencegah pembusukan. Amin. Amin. Dunia tanpa gereja akan kehilangan arah moral dan rohani. Maka kalau ada saudara di satu tempat, saudara di situ akan memperbaiki moral. Haleluya. Haleluya. Gereja berdampak adalah gereja yang menjaga nilai-nilai kebenaran dan membawa rasa kasih Yesus di tengah dunia yang hambar karena dosa. Mungkin saudara nggak berani negur, tapi paling tidak berdoa, Tuhan sadarkan dia. Haleluya. Itu garam, nggak terlihat tapi bisa dirasa. Karena doanya lah maka daerah ini aman, kira-kira gitu. Karena doanya lah maka aku bisa begini. Terang dunia, terang mengusir kegelapan dan memberi arah. Kalau gelap, gak tahu arah kita. Kesandung. Gereja yang berdampak tidak boleh bersembunyi dalam kenyamanan rohani. Apa maksudnya? Sudah nyaman kita. Sudah enak kita rasa, sudah beribadah. Oh, sukacita hari ini. Atau sebaliknya, nggak dapatku pun apa-apa. Itu tergantung saudara. Nah saudaraku, tetapi kita harus tampil keluar sana, amin. Kita harus bawa kabar baik lagi-lagi. Kaki saudara, perjalanan saudara, indah. Kata Roma 10 tadi, betapa indahnya kaki orang yang membawa kabar baik. Terang itu tidak berasal dari diri kita. Tapi Kristus yang ada di dalam kita adalah terang sejati, amin. Kiranya saya dan saudara, kiranya gereja kita, kiranya keluarga saudara dikenal karena terang kasih Kristus. Jangan justru karena konflik saudara dikenal di daerah itu. Jangan karena saudara tukang gosip dikenal di daerah itu. Itu semua parbabo itu katanya. Apa parbabo? Parbada bolon. Jangan dikenal itu. Jangan saudara justru dikenal dengan sikap acuh. Mana peduli itu katanya. Tapi kiranya dunia, lingkungan saudara menilai Kristus ada di dalam saudara. Lewat karakter saudara, lewat kepedulian saudara, lewat kebaikan hati saudara. Haleluya. Dan tujuan utama semuanya itu bukan untuk kita. Di ayat terakhir dikatakan Matius 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini tujuannya. Mereka memuliakan Bapa di sorga. Amin. Seperti Yesus. Dimanapun Yesus berada, Ia selalu membawa perubahan. Kehadirannya bukan sekedar kehadiran fisik, tetapi Ia membawa kabar baik, kehendak Bapa. Ia selalu membawa berita tentang pengampunan dosa.
dan menyampaikan kebenaran yang berasal dari Bapa. Dia membawa pemulihan kepada banyak orang. Tujuan kehadiran Yesus memang semata-mata melakukan kehendak Bapa. Cari orang berdosa untuk diselamatkan. Cari orang berdosa untuk diselamatkan. Amin. Bukan menghakimi orang berdosa itu. Bagaimana dengan kita? Mau seperti Yesus? Ada banyak alasan orang Kristen ini, anak-anak Tuhan ini, itu kan Yesus, aku bukan Yesus katanya. Memang kita bukan Yesus, tapi kita pengikut Yesus.